Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Di sini aku akan menjelaskan tentang news kemarin ya. Karena aku lihat di TikTok tuh banyak orang yang nge-sell atau rungkat karena nggak paham pola ya. Tapi di sini buat pelajaran aja ya. Oke. Apalagi buat SMC, buat para ICT trader yang belum paham, kalian bisa pahamin dulu. Oke. Sebelum ini gue akan bahas tentang DXY dulu guys, karena kalau di news kan DXY biasanya berlawan arah kan, walaupun kebanyakan sih arahnya sama. Nah, kalian bisa lihat di sini. Oke, ini kan ada imbalance gede di sini nih. Mungkin para retail trader atau para swing trader di sini berpikir bahwa mereka akan menuju ke sini dulu untuk rebalance dan breaker block di sini ya, lalu dia turun. Tapi kalau yang aku lihat, oke, kalau ketika news kalian lihat tuh beberapa hari aja itu ada liquidity nggak yang di sini dibentuk gitu aja. Terus di sini akan ini trendnya, ini trendnya adalah liquidity yang harus di sweep. Oke. Nah, ketika dia ini ada ngebreak di sini, ngebreaknya itu bukan dengan displacement candle ya. Kenapa aku bilang bukan displacement candle? Karena di sini ada liquidity. Oke. Dengan pengumpulan pengebreakan ini yang tidak jadi di ini, maka aku simpulkan bahwa dia akan turun dulu untuk rebalance imbalance di sini serta retest di area SNR ya. Ternyata makanya aku tadi ini kan, ini pola ini. Ternyata ketika aku menjalan news, aku lihat lagi nih, ternyata dia belum rebalance dulu nih, belum rebalance dulu. Kemungkinan dia akan nge-sweep liquidity para buyer di sini. Oke. Nah, oke, ini jelas ya. Terus di M15 kita lihat apa yang terjadi. Nah, di M15 ini kan bukan break ya. Ingat, pola break tuh kayak gini guys. Oke. Terus kalau lihat di sini ini ada apa? Ada trend liquidity ya yang harus di sweep. Oke. Nah, ketika detik-detik terakhir di sini, aku berpikir kalau dia memang mau nge-sweep dulu Indo ini, ternyata dia belum sampai di sini nih. Dia naik ya. Dia naik. Apakah di sini bisa kalian simpulkan bahwa dia akan turun dulu gitu loh. Terus di sini balance juga belum di rebalance. Maka daripada itu, aku udah berkesimpulan bahwa DXY newsnya akan turun ya. Ini DXY. Kita pergi ke SAU sekarang. Oke. Di SAU kita pergi ke time frame gede dulu. Oke. Nah, kalau kalian lihat di sini ada pola apa guys? Ada liquidity apa yang akan disampaikan? Ini kan liquidity kan? Ini kan liquidity. Karena di sini dia nggak bisa ngebreak yang atas, lalu dia membuat liquidity engineering di sini, ya kan? Oke, jelas ya. Ini juga ada pola ya, pola reversal. Nah, kalian gak heran kan kenapa ini trennya mau turun, padahal di sini di sini ada imbalance ya. Ini imbalance dihambat. Oke. Terus yang kedua, oke, ini ada imbalance. Oke, yang kedua, dia belum sampai di area OTI coy. Ini cuman di area mana? Lihat, dia belum sampai di area OTI. Ada order block di sini. Kalau ada imbalance di sini, dia belum rebalance imbalance yang di area diskon. Maka aku simpulkan ya, walaupun ketika dia turun, dia harusnya turun tuh nggak jauh gitu loh. Karena sini kalau tidak juga ternyata ada pola falling wedge, falling wedge atau rising wedge, gue lupa. Kayaknya falling wedge sih. Nah,
Terus ya ini secara SNR teori ya, secara ICT teori atau secara SMC kita buat dulu. Oke, di sini kalian lihat apa di time ini? Ini di break sama ini, ya kan? Terus yang ini di sweep sama ini. Kalau mungkin kalian berpikir di sini dia kan ini juga nge-sweep bang, dia satunya nge-break buat yang market shutter shift, tapi di sini dia di empatnya belum break guys, ya belum break, tapi di sini dia udah nge-sweep. Nah ini udah bikin market shutter shift di sini, ya kan? Nah dari kesimpulan ini kalau kita tarik OTI di sini juga ada fair value gap. Nah ya kan, ada fair value gap nih, gue deket ini ada fair value gap. Nah ketika dia naik ya para buyer di sini dia nge-buy di sini, nah dia ternyata nggak nge-break ini nih kan, dari imbalance adanya ke eksternal, ternyata di sini dia berhenti di area imbalance yang ini ya, ini kan ada imbalance nya, dia berhenti di sini. Lalu kita bisa simpulkan bahwa memang dia mau nge-sweep ini dulu ya, terus di sini ada Quasimodo level. Oke, kita tinggal tarik nih OTI nya atau tarik Fibo-nya dari bawah ke atas, dia di arah ya, kalau backtestku memang dia di arah 709 kebanyakan dia mau naik. Oke, terus lihat di sini guys, di A1 nya dia nggak nge-break guys, dia nggak nge-break di sini, dia cuma bikin liquidity di sini nih, karena berpikir kalau dia memang nge-sweep ini kan, ya kan, ternyata udah disentuh dulu nih, ini ada OB kan, disentuh dulu udah. Nah mungkin para seller atau para retail trader nge-sell itu karena di sini dia mantul di SNR ini nih, yang nggak salah sih sebenarnya tuh, ini kan dia nyentuh. Oke, tapi di sini kita bisa lihat bahwa ada pola yang berulang gitu kan di M5 di M4 tadi gitu. Terus kalau kita lihat di M15 dia tuh nggak nge-break guys, maksudnya di sini nggak nge-break gitu loh, dia cuma liquidity doang di sini kecil ya, bukan dengan di placement candle. Di placement candle tuh kayak gini, di sini juga ada market shutter shift nih, jadi pola ini berulang. Oke, maka daripada itu aku berkesimpulan bahwa dia memang mau naik gitu. Mungkin edukasi aja guys buat teman-teman semua yang mau belajar ICT. Memang ICT itu time zone kita, basic entry kita di waktu. Kalau memang mau pakai SNR itu oke, nggak apa-apa. Waktu-waktu di ICT itu memang kita belajarnya pakai waktu guys, maksudnya kita pahami waktu dulu baru harga gitu loh. Memang ada yang harga dulu baru waktu, ada, cuman di waktu itu kan ada di jam berapa gitu. Oke, mungkin itu aja yang bisa aku koreksi ya, semoga bermanfaat untuk kalian semua yang lagi MC. Semangat buat kuliahnya ya, recovery dikit-dikit nggak apa-apa. Dan buat yang buat para yang wins di news, selamat, itu keberuntungan kalian, semoga nggak bikin kalian tamak, nggak bikin kalian merendahkan orang lain. Tetap belajar dan saling membantu, itu aja. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, semoga bermanfaat, bye bye.